Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi beserta teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dari bab ke-16, yaitu Sistem Akuntansi Aset Tetap. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilse Sifani Darmawan dengan NPM 130. Perkenalkan, saya Eka Rahmawati dengan NPM 145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanwiratul Fada dengan NPM belakang 147. Saya Berlian Salsya Maulidia dengan NPM 160. Saya Abdurrahman Mufid dengan NPM belakang 242. Nama saya Muhammad Arya Deka Mustafa dengan NPM akhir 398. Pembahasan pertama dari video kali ini yaitu tentang definisi dari aset tetap. Aset tetap adalah aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk kegiatan bukan untuk dijual kembali. Contoh dari aset tetap itu seperti tanah, bangunan, mesin, dan sebagainya. Kemudian ada karakteristik aset tetap. Terdapat 3 karakteristik aset tetap. Yang pertama yaitu frekuensi terjadinya transaksi yang mengubah aset tetap relatif lebih sedikit dibandingkan dengan transaksi yang mengubah aset lancar. Namun umumnya hal ini menyangkut jumlah rupiah yang besar. Yang kedua yaitu pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tetap. Sehingga sistem otorisasi perolehan aset tetap itu diterapkan pada saat perencanaan perolehan dan pada saat pelaksanaan rencana perolehan aset tetap. Lalu karakteristik yang terakhir yaitu pengeluaran yang terkait dengan aset tetap itu perlu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Untuk pengeluaran pendapatan itu dibebankan sebagai beban pada periode akuntansi terjadinya, sedangkan pengeluaran modal diperlukan sebagai tambahan harga perolehan aset tetap dan dibebankan sebagai beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut. Oleh karena itu, sebuah manajemen perusahaan itu harus merumuskan kebijakan akuntansi untuk membedakan pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap ke dalam 2 macam tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang pencatatan transaksi perolehan aset tetap. Jadi yang pertama itu transaksi perolehan aset tetap dari pembelian itu dicatat dalam register bukti kas keluar dengan pencatatan bagian debit itu akun aset tetap, sedangkan bagian kredit itu bukti kas keluar yang akan dibayar. Terus jika aset tetap diperoleh dengan pembangunan sendiri, pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas itu dicatat dalam register bukti kas keluar dengan pencatatan bagian debitnya itu akun aset tetap dalam konstruksi, sedangkan bagian kreditnya itu akun bukti kas keluar yang akan dibayar. Jika aset tetap diperoleh dengan pembangunan sendiri, itu pengeluaran modal yang berupa pemakaian persediaan, distribusi gaji dan upah, dan pembebanan biaya overhead pabrik itu dicatat dalam jurnal umum dengan pencatatan bagian debitnya itu aset tetap dalam konstruksi, bagian kreditnya itu ada 3 akun. Yang pertama itu akun persediaan suku cadang, akun gaji dan upah, dan akun biaya overhead pabrik yang dibebankan. Harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun dicatat dalam jurnal umum dengan pencatatan bagian debitnya itu akun aset tetap dan bagian kreditnya itu aset tetap dalam konstruksi. Jika aset tetap diperoleh dari sumbangan, harga pokok aset tetap dicatat dalam jurnal umum dengan pencatatan sisi debitnya itu akun aset tetap, sedangkan sisi kreditnya itu akun modal sumbangan. Baik, saya akan menjelaskan terkait transaksi penyusutan aset tetap. Jadi transaksi penyusutan aset tetap ini dicatat dalam jurnal umum dengan cara pada sisi debit terdapat akun-akun seperti akun biaya overhead pabrik sesungguhnya, akun beban administrasi dan umum, serta akun beban pemasaran. Sedangkan pada sisi kreditnya itu adalah akun akumulasi penyusutan aset tetap. Selanjutnya ada cara pencatatan transaksi penghentian aset tetap.
Jadi transaksi penghentian aset tetap ini dicatat dalam jurnal umum dengan cara pada sisi debitnya itu ada akun akumulasi penyusutan dan akun rugi penghentian pemakaian aset tetap. Sedangkan pada sisi kreditnya adalah aset tetap. Selanjutnya ada pencatatan transaksi reparasi dan pemeliharaan. Jadi itu untuk mencatat transaksi reparasi dan pemeliharaan dalam bukti kalau menggunakan kas itu dicatat pada register kas dengan cara register bukti kas keluar dengan cara sisi debitnya itu akun beban reparasi dan pemeliharaan, sedangkan pada sisi kreditnya itu bukti kas keluar yang akan dibayar. Terus untuk mencatat reparasi dan pemeliharaannya itu dicatat dalam jurnal umum dengan cara beban reparasi dan pemeliharaan itu dicatat pada sisi debit, sedangkan pada sisi kreditnya itu ada akun persediaan suku cadang dan akun persediaan gaji dan upah. Di sini saya akan menjelaskan struktur kode aset tetap jika perusahaan memiliki berbagai jenis aset tetap di berbagai lokasi. Untuk memudahkan identifikasi asal aset tetap tersebut, diperlukan kode yang mampu memberikan informasi lengkap mengenai aset tetap. Di antara informasi penting tersebut terdapat kode aset tetap. Yang pertama, golongan aset tetap. Yang kedua, jenis aset tetap. Yang ketiga, tahun perolehan. Yang keempat, fungsi. Yang kelima, lokasi. Dan yang keenam, portability. Yang pertama yaitu golongan aset tetap. Terdapat 9 golongan, yaitu tanah dan perbaikan tanah, gedung dan perbaikan gedung, mesin dan peralatan pabrik, mesin dan peralatan kantor, mebel, kendaraan darat, kendaraan air, kendaraan udara, dan aset tetap lainnya. Yang kedua yaitu jenis aset tetap. Tiap golongan aset tetap ini dapat dirinci lebih lanjut masing-masing, sampai dengan 99 jenis. Contoh, jika ada mesin dan peralatan kantor dirinci menjadi aset tetap, maka 01 untuk mesin ketik manual, 02 untuk mesin ketik elektronik, 03 untuk mesin potong kertas, 04 untuk mesin penghancur kertas, dan 05 mesin fotokopi, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu tahun perolehan. Tahun perolehan aset tetap diambil 2 angka terakhir dan dicantumkan dalam kode aset tetap. Misalnya mesin fotokopi yang diperoleh dalam tahun 1992 pada angka yang keempat dan kelima dalam kode aset tetap dicantumkan angka 92. Yang keempat yaitu fungsi. Kode fungsi memudahkan pembebanan beban penyusutan aset tetap ke dalam biaya produksi, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Karena dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok kode fungsi itu disusun. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua administrasi dan umum, dan yang ketiga yaitu pemasaran. Yang kelima yaitu lokasi yang dirinci dengan 6 kode digit. Yang pertama yaitu daerah sebagai digit yang ke-1, gedung sebagai digit angka yang kedua, lantai sebagai digit angka ketiga dan keempat, dan nomor kamar sebagai digit kelima dan keenam. Yang terakhir yaitu portability. Portability aset tetap digolongkan menurut kemudahan dan dapat atau tidaknya aset tetap dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang pertama itu portable, dapat dibawa dengan tangan manusia. Yang kedua, movable, dapat dipindahkan dengan bantuan peralatan. Dan yang terakhir yaitu fixtures, melekat pada aset tetap lainnya. Saya akan menjelaskan mengenai dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap. Yang pertama ada surat permintaan otorisasi investasi. Dokumen ini digunakan untuk meminta persetujuan pelaksanaan investasi dalam aset tetap. Yang kedua ada surat permintaan reparasi. Dokumen yang berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Yang ketiga ada surat permintaan transfer aset tetap yang berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. Keempat
ada surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap yang berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Kelima, ada surat perintah kerja sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Keenam, ada surat order pembelian yang digunakan untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Ke-8 ada laporan penerimaan barang, dokumen yang diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aset tetap yang diterima dari pemasok. Ke-8 ada faktur dari pemasok, yaitu tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Ke-9 ada bukti kas keluar atau BKK yang merupakan dokumen perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok yang diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Terakhir ada bukti memorial yang digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi, penyusutan aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap. Yang pertama, kartu aset tetap atau buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci semua data yang berkaitan dengan aset tetap tertentu. Kedua, ada jurnal umum yang digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, serta penghentian pemakaian aset tetap dan penyusutan aset tetap. Ketiga, ada register bukti kas keluar yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Ada juga fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap. Pertama, ada fungsi pemakai. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengajukan usulan investasi dalam aset tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Fungsi penelitian dan pengembangan bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. Ada direktur yang terkait, yaitu bertugas memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya. Direktur utama bertugas memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Fungsi pembelian bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap. Keenam, ada fungsi penerimaan yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. Dan ada fungsi aset tetap yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan. Yang terakhir, ada fungsi akuntansi yang bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber, yaitu BKK dan bukti memorial, untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap, yaitu ada 7. Yang pertama adalah sistem pembelian aset tetap, yang kedua sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri, yang ketiga sistem pengeluaran modal, yang keempat sistem penghentian pemakaian aset tetap, yang kelima sistem transfer aset tetap, yang keenam sistem revaluasi aset tetap, dan yang terakhir adalah sistem akuntansi penyusutan aset tetap. Yang pertama ada sistem pembelian aset tetap. Sistem ini dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang telah diperoleh dari transaksi pembelian. Karena harga pokok aset tetap yang dibeli terdiri dari harga yang tercantum dalam faktur dari pemasok dan semua biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Maka, dokumen sumber yang dipakai dalam prosedur ini adalah bukti kas keluar yang dilampiri dengan surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok, dan bukti memorial yang dilampiri dengan surat perintah kerja.
Lalu yang kedua adalah sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Surat perintah kerja merupakan dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan biaya konstruksi. Jika suatu aset tetap yang dibangun sendiri telah selesai, maka bukti memorial yang dilampiri dengan surat perintah kerja dipakai sebagai dokumen sumber untuk mencatat harga pokok aset tetap tersebut ke dalam kartu aset tetap dan jurnal umum. Lalu yang ketiga ada sistem pengeluaran modal. Sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Setiap pengeluaran modal memerlukan dokumen surat permintaan otorisasi investasi dari manajemen puncak. Pelaksanaan surat permintaan otorisasi investasi dilakukan berdasarkan dokumen surat perintah kerja, pencatatan biaya yang terjadi untuk surat perintah kerja atau work order dilakukan menurut nomor surat perintah kerja yang bersangkutan, sehingga dapat dihitung besarnya pengeluaran modal untuk surat perintah kerja tertentu dan dapat dihitung tambahan harga pokok aset yang bersangkutan. Lalu yang keempat ada sistem penghentian pemakaian aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan penghentian pemakaian aset tetap adalah bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat permintaan penghentian dan transfer aset tetap. Lalu yang kelima, ada sistem transfer aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari suatu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain, karena beban penyusutan, beban reparasi, dan pemeliharaan harus dibebankan kepada pusat pertanggungjawaban yang menggunakan aset tetap. Semua perpindahan aset tetap harus segera diikuti oleh fungsi akuntansi, agar fungsi ini dapat membebankan beban-beban tersebut berdasarkan data lokasi aset tetap yang teliti. Dokumen untuk meminta otorisasi transfer aset tetap adalah surat permintaan transfer aset tetap. Semua transfer aset tetap dalam lingkungan intern perusahaan harus diotorisasi oleh bagian aset tetap. Surat permintaan transfer aset tetap dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu aset tetap. Lalu yang keenam, ada sistem revaluasi aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial, dan yang terakhir ada sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat beban penyusutan aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Saya akan menjelaskan unsur pengenalan internal. Pada slide kali ini terdapat 2 poin unsur pengenalan internal, yaitu organisasi dan sistem otorisasi. Saya akan menjelaskan organisasi terlebih dahulu, yaitu yang pertama, fungsi pemakai harus terpisah dari fungsi akuntansi aset tetap, yaitu untuk mengawasi aset tetap dan pemakaiannya. Fungsi yang mencatat semua data yang bersangkutan dengan aset tetap harus dipisah dari fungsi pemakai aset tetap. Lalu poin kedua ada transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen, yaitu bermakna untuk menciptakan pengecekan internal dalam setiap transaksi yang merubah aset tetap. Unit organisasi dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun transaksi yang mengubah aset tetap yang dilaksanakan secara penuh hanya oleh satu unit organisasi saja. Yaitu poin yang kedua, sistem otorisasi. Yang pertama, anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Investasi dalam aset tetap umumnya meliputi jumlah rupiah yang besar dan menyebabkan ketertarikan dalam dana dalam jangka waktu yang lama.
maka penggunaan anggaran investasi merupakan sarana yang baik sebagai alat pengendali investasi dalam aset tetap. Lalu poin kedua ada surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang terkait, yaitu bermakna setiap realisasi investasi yang tercantum dalam anggaran investasi harus mendapatkan persetujuan dari direktur yang terkait sebelum disetujui pelaksanaannya oleh direktur utama perusahaan. Lalu ada surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama, yaitu surat otorisasi reparasi yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal harus mendapatkan otorisasi oleh direktur utama. Lalu ada surat perintah kerja diotorisasi oleh kepada departemen yang bersangkutan. Work order yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal untuk membangun reparasi pembongkaran aset tetap harus mendapat otorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Lalu ada surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Jika harga beli atas aset tetap tinggi, otorisasi surat order pembelian berada di tangan direktur utama. Lalu laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Laporan penerimaan barang yang berisi persetujuan penerimaan aset tetap yang dikirim oleh pemasok harus mendapatkan gertisasi oleh fungsi penerimaan. Lalu ada bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti kas keluar yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran kas untuk pembayaran harga aset tetap yang dibeli harus mendapatkan otorisasi oleh direktur utama. Yang terakhir ada bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti memorial yang berisi persetujuan dilaksanakannya updating terhadap kartu aset tetap dan jurnal umum harus diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Lalu untuk unsur pengendalian internal, pada slide ini terdapat 2 poin utama, yaitu prosedur pencatatan dan praktik yang sehat. Mari kita bahas prosedur pencatatan terlebih dahulu, yaitu perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar dan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap, yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Setiap pemuktakiran data yang dicatat dalam kartu aset tetap harus dilakukan oleh fungsi akuntansi dan harus didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang serta dilampiri dokumen pendukung yang asli. Lalu praktik yang sehat. Secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Pengawasan internal yang baik mensyaratkan data dalam kartu aset tetap secara periodik dicocokkan dengan aset tetap secara fisik. Lalu penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendali investasi dalam aset tetap. Pengawasan investasi dalam aset tetap yang baik dilaksanakan dengan menggunakan perencanaan yang dituangkan dalam anggaran investasi. Anggaran investasi ini disusun setelah dilakukan analisis dan studi kelayakan terhadap usulan investasi. Lalu penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran dan kecelakaan. Aset tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai. Yang terakhir ada kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal atau capital expenditure dengan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Kebijakan akuntansi tentang pembedaan pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis untuk menjamin konsistensi perlakuan akuntansi terhadap kedua macam pengeluaran tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart sistem pembelian aset tetap. Jadi yang pertama itu bagian yang memerlukan aset tetap membuat surat permintaan otorisasi investasi dan menghasilkan surat permintaan otorisasi investasi 1, 2, dan 3 lalu diserahkan ke direktur utama. Bagian yang memerlukan aset tetap menerima dokumen-dokumen seperti surat permintaan otorisasi investasi 1 dari direktur utama, surat order pembelian 5 dari bagian pembelian, menerima laporan penerimaan barang 2 beserta aset tetap dari bagian penerimaan, surat penerimaan aset tetap dari bagian aset tetap. Lalu semua dokumen ini nantinya akan diarsip secara permanen berdasarkan nomor urut. Selanjutnya adalah bagian direktur utama.
Jadi direktur utama ini menerima surat permintaan otorisasi investasi 1, 2, dan 3 dari bagian yang memerlukan aset tetap lalu memberikan otorisasi. Setelah itu, surat permintaan otorisasi 1 diserahkan kepada bagian pembelian. Surat permintaan otorisasi 2 diserahkan kepada bagian yang memerlukan aset tetap dan surat permintaan otorisasi 3 diserahkan kepada bagian hutang. Selanjutnya adalah bagian pembelian. Jadi bagian pembelian ini menerima surat permintaan otorisasi investasi 1 dari direktur utama, lalu membuat surat permintaan penawaran harga. Setelah itu, surat permintaan penawaran harga itu dikirim ke pemasok. Lalu diterima surat penawaran harga dari pemasok dan nantinya itu membuat dokumen perbandingan harga lalu akan memilih pemasok. Setelah memilih pemasok, itu akan membuat surat order pembelian dan menghasilkan dokumen-dokumen seperti surat order pembelian 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Surat order pembelian 1 dan 2 itu dikirim ke pemasok. Surat order pembelian 3 itu diserahkan ke bagian penerimaan. Surat order pembelian 4 diserahkan ke bagian utang. Dan surat order pembelian 5 itu diserahkan ke bagian yang memerlukan aset tetap. Surat order pembelian 6, surat permintaan pembelian, surat penawaran harga dan dokumen perbandingan harga akan diarsipkan sementara berdasarkan tanggal. Selain itu, surat order pembelian 7 akan diarsipkan secara permanen berdasarkan abjad. Bagian pembelian ini menerima laporan pembelian barang dari bagian pembelian lalu mencatat penerimaan pada SOP 6 dan 7 dan diserahkan ke bagian utang. Bagian pembelian menerima faktur dari pemasok. Setelah itu fakturnya diperiksa. Setelah diperiksa, faktur dari pemasok akan diserahkan ke bagian aset tetap. Selanjutnya adalah flowchart bagian penerimaan. Bagian penerimaan ini menerima SOP 3 dari bagian pembelian dan menerima surat pengantar dari pemasok. Setelah itu akan memeriksa barang yang diterima. Setelah memeriksa barang yang diterima, itu membuat laporan penerimaan barang dan akan menghasilkan dokumen laporan penerimaan barang 1, 2, dan 3. Laporan penerimaan barang 1 diserahkan kepada bagian utang. Laporan penerimaan barang 2 diserahkan ke bagian yang memerlukan aset tetap. Sedangkan laporan penerimaan barang 3, SOP 3, SP akan diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urut. Selanjutnya ada flowchart bagian utang. Jadi bagian utang ini menerima surat permintaan otorisasi investasi 4 dari direktur utama. Surat order pembelian 4 dari bagian pembelian, LPPB 1, faktur dari pemasok 1 dari pembagian pembelian, lalu semua dokumen ini dibandingkan dan membuat bukti kas keluar. Setelah itu jadilah dokumen bukti kas keluar 1, 2, dan 3. Bukti kas keluar 1 dicatat ke register bukti kas keluar. Bukti kas keluar 2 diserahkan ke bagian aset tetap. Bukti kas keluar 1 dan 3, SPOI 3, SOP 4, LPB 1 akan diarsipkan sementara berdasarkan tanggal. Selanjutnya ada bagian aset tetap menerima bukti kas keluar dari bagian utang lalu membuat surat penempatan aset tetap. Surat penempatan aset tetap 1 diserahkan ke bagian aset tetap. Surat penempatan aset tetap 2 dan 3 serta BKK 2 diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urut dan ada yang diserahkan ke bagian kartu aset tetap. Selanjutnya ada bagian kartu aset tetap. Bagian kartu aset tetap ini menerima SPAT 2 dan bukti kas keluar 2 dicatat dalam kartu aset tetap dan diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urut. Pada slide ini terdapat 4 flowchart yang saling berhubungan, yaitu sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Pada flowchart pertama terdapat 2 bagian, yaitu bagian yang memerlukan aset tetap dan direktur utama. Bagian yang memerlukan aset tetap membuat surat permintaan otorisasi investasi untuk diberikan kepada direktur utama. Lalu pada flowchart yang kedua terdapat 2 bagian juga, yaitu bagian restorasi dan pemeliharaan dan bagian gudang.
setelah bagian eksplorasi dan pemeliharaan mendapatkan surat permintaan otorisasi investasi dari bagian aset tetap, lalu dibuat surat otorisasi reparasi, lalu diserahkan kepada bagian gudang. Pada flowchart ketiga, terdapat dua bagian juga, yaitu bagian beban gaji dan upah dan bagian jurnal. Bagian gaji dan upah mendapatkan dokumen jam kerja dari bagian reparasi dan pemeliharaan untuk dijadikan daftar upah dan diberikan kepada bagian jurnal dan dibuatkan jurnal umum. Lalu pada flowchart yang terakhir, terdapat dua bagian, yaitu bagian kartu aset tetap dan bagian aset tetap. Setelah mendapatkan dokumen dari bagian yang lain, akan dibuatkan bukti memorial dan diberikan kepada bagian aset tetap. Lalu bagian aset tetap akan membuat surat penetapan aset tetap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pengeluaran modal. Sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Setiap pengeluaran modal memerlukan dokumen surat permintaan otorisasi dari manajemen puncak. Pelaksanaan surat permintaan otorisasi reparasi dilakukan berdasarkan dokumen surat perintah kerja. Pencatatan biaya yang terjadi untuk work order dilakukan menurut nomor surat perintah kerja yang bersangkutan sehingga dapat dihitung besarnya pengeluaran modal untuk surat perintah kerja tersebut dan dapat dihitung tambahan harga pokok aset yang bersangkutan. Dapat dilihat dari bagian alir dokumen, sistem pengeluaran modal yang terdiri dari 5 rangkaian prosedur. Yang pertama yaitu prosedur permintaan otorisasi investasi, yang kedua prosedur perintah kerja, yang ketiga prosedur pelaksanaan pengeluaran modal, yang keempat prosedur penerimaan barang, dan yang terakhir prosedur pencatatan harga pokok aset tetap. Dalam bagian alir dokumen tersebut, transaksi pengeluaran modal diawali dengan pembuatan surat permintaan otorisasi reparasi oleh bagian yang memerlukan pengeluaran modal. Dokumen ini digunakan untuk meminta otorisasi pengeluaran modal kepada direktur utama. Otorisasi yang diberikan oleh direktur utama dikirimkan ke bagian reparasi dan pemeliharaan. Angka pengeluaran modal selanjutnya sama dengan sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Selanjutnya yaitu bagian alir sistem penghentian pemakaian aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Bagian ini dimulai dari bagian yang menggunakan aset tetap itu mengajukan permintaan penghentian aset tetap dengan menggunakan surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Kemudian surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap akan diberikan kepada direktur utama. Otorisasi penghentian pemakaian aset tetap ini dipakai oleh bagian akuntansi persediaan sebagai dasar untuk pembuatan bukti memorial. Penghentian pemakaian aset tetap dicatat oleh bagian kartu aset tetap ke dalam kartu aset tetap dan dicatat oleh bagian jurnal ke dalam jurnal umum. Untuk jurnalnya yaitu dengan mendebit akun akumulasi penyusutan aset tetap dan rugi penghentian pemakaian aset tetap, lalu mengkreditkan aset tetap. Adapun sistem transfer aset tetap, yakni proses dimulai dari bagian aset tetap yang membuat surat permintaan transfer aset tetap atau SPTAT menjadi rangkap 3 yang kemudian diteruskan pada direktur utama untuk diberikan otorisasi. Setelah diberi otorisasi oleh direktur utama, SPTAT rangkap kedua diberikan pada bagian aset tetap dan SPTAT pertama diberikan pada bagian kartu aset tetap dan SPTAT rangkap yang ketiga diberikan kepada bagian yang dituju dan proses pun selesai. Berikut ini adalah bagian alir sistem revaluasi aset tetap. Yang pertama, pada sistem revaluasi aset tetap dimulai dari bagian direktur utama. Direktur utama akan membuat surat keputusan revaluasi aset tetap yang kemudian dikirimkan ke bagian kartu aset tetap.
Lalu yang kedua, bagian kartu aset tetap mendapat kiriman surat keputusan revaluasi aset tetap dari bagian direktur utama. Kemudian dari dokumen tersebut dibuatlah bukti memorial. Surat keputusan revaluasi aset tetap dan bukti memorial digunakan sebagai dasar pembuatan kartu aset tetap. Dan yang terakhir ada bagian jurnal. Bagian ini menggunakan surat keputusan revaluasi aset tetap dan bukti memorial sebagai dasar pembuatan jurnal. Dan kemudian dokumen-dokumen ini akan diarsipkan pada bagian jurnal. Berikut ini adalah bagian alir sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Yang pertama adalah sistem pencatatan penyusutan aset tetap dimulai pada bagian kartu aset tetap. Bagian ini akan membuat daftar penyusutan aset tetap, lalu membuat bukti memorial, kemudian daftar depresiasi aset tetap dan bukti memorial digunakan sebagai dasar pembuatan kartu aset tetap. Yang kedua adalah bagian jurnal. Bagian ini menggunakan daftar depresiasi aset tetap dan bukti memorial sebagai dasar pembuatan jurnal umum yang kemudian diarsipkan juga pada bagian ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.